Ya, si fajir. Fajir itu kriminalis, fasik, kriminalis, orang suka buat dosa, udah gitu suka bikin dosa orang lain gitu. Fajir itu. Kalau fasik buat dirinya sendiri, tapi kalau fajir merugikan orang lain, rampok, maling, fajir, kriminalis. Wa kana la yamtani'u minal fisqi, dan pemuda itu tidak mau mencegah dirinya minal fisqi, dari perbuatan fasik, nggak mau sadar-sadar. Wa ahlu baladihi, dan penduduk negerinya, penduduk kotanya, kota tempat tinggalnya si pemuda itu, ajazu, lemah, tidak mampu, an raddihi, untuk mencolok, untuk mencegahnya. Hebat berarti ini ya. Orang satu kota nggak mampu nyegah dia, jago berarti ini. An fisqihi, dari perbuatan fasiknya. Wa tadarra'u, maka mereka menyerahkan urusannya, merendahkan dirinya ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Maka penduduk kampung udah pusing, penduduk kota udah kepusingan. Ini pemuda nggak bisa dicegah perbuatan fasiknya, maka mereka tadarru kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Maka tadarru mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, berarti terjadi di zaman Nabi Musa. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, anna fi bani Israila syabban fasiqan, bahwasanya di tengah-tengah Bani Israel ada pemuda yang fasik, kriminalis. Fa akhrijhu min baladihim, maka usirlah dia dari kota mereka. Nabi Musa bertugas mengusir pemuda ini, ya, min baladihim, dari kota mereka, hatta la taqaun naru alaihim, sehingga tidak jatuh api siksaan terhadap mereka. Ingat dulu di zaman Nabi dulu mah, kalau ada yang maksiat, azabnya kontan. Azabnya kontan. Ini kalau pemuda nggak tobat-tobat, khawatirnya itu orang satu kota kena semua gitu maksudnya. Daripada adab turun gara-gara satu orang itu, mending usir orang itu. Hilangin dari situ. Daripada adab kena rame-rame. Nah, diusirlah pemuda itu. Faja'a Musa alaihissalam, maka datanglah Nabi Musa alaihissalam, fa akhrajahu, dan beliau mengusirnya. Wa dhahaba syabu, dan pergilah si pemuda fasik itu, ila qaryatin minal qura, dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Diusir terus. Pindah dari kota, pindah ke kampung, pindah dari kampung diusir. Ya, dipindah kampung lain, diusir juga. Fa amarallahu ta'ala ayyukhrijahu, maka Allah memerintahkan, ya, untuk mengusir dia min tilkal qaryati, dari kampung. Jadi pemuda di mana aja dia tinggal diusir. Fa akhrajahu Musa alaihissalam, maka Nabi Musa mengusirnya min tilkal qaryati, dari kampung tersebut. Jadi diuber terus Nabi Musa. Dia pindah kemana aja, Allah suruh Nabi Musa untuk mengusir pemuda tersebut. Fa kharaja syabu ila mufazatin, maka pergilah si pemuda itu, si fasik itu, ke hutan. Wa ila maudhi'in, dan menuju suatu tempat, laisa fi khalqun, yang mana di situ tidak ada makhluk apa-apa. Walau tairun, burung juga enggak ada. Walau wuhushun, dan tidak ada binatang liar. Ini hutan apaan ini? Kagak ada makhluk, kagak ada burung, kagak ada jangkrik-jangkrik acan. Wuhush enggak ada gitu. Nah, karena tidak ada siapa-siapa di situ, nggak ada yang bisa dimakan, maka famarido, gering, ya, sakit. Ya, famarido dari kasyab, maka sakitlah pemuda itu, fitil kal mufazati, di kampung, di hutan tersebut, walaysa indahu muayyinun muyu'inuhu, dan dia tidak punya, dan dia tidak ada di sisinya muayyinun, orang yang menolong, yu'inuhu, yang dapat menolongnya, penolong yang dapat menolongnya. Karena nggak ada siapa-siapa. Fawaqa'a 'ala turab, maka jatuhlah ia ke atas tanah, saking udah sakit parah, lemah, jatuh dia ke tanah. Wa qala syab, nah di sini catat baik-baik ini. Di sini nih hebatnya si pemuda ini, walaupun penjahat kelas kakap, terusir dari satu kota ke kota lainnya, dari satu kampung-kampung lainnya, sampai masuk hutan, dia pun sakit merana seperti ini. Tapi lihat baik-baik ini pemuda dahsyat nih di detik-detik akhir kehidupannya. Wa qala syabu, dan berkatalah si pemuda itu fi maradihi, pada ketika sakitnya, ya Rabbi, wahai duhai Tuhanku,
lau kanat waladati, seandainya saja ada emakku, ada mamaku di sini. Indah ra'si. Ini lagi merayu Allah ini. Ini lagi merayu, kan sendirian nih. Ini lagi merayu Allah sebenarnya. Ya Rabbi, seandainya mamaku ada interaksi di sisi kepalaku, la rahimatni, maka dia pasti kasihan kepadaku. Wala bakat alayya, wala bakat ala madallati, maka pasti mama, ya, mak akan menangis atas kemelaratanku ini. Ya, madallah, melarat, kehinaan, kemalangan, atas kemalanganku ini. Walau kana waladi, seandainya sekarang ada babehku, hadiran indi, hadir di sisiku, la aanani, pasti bapak akan menolongku, wa ghasalani, dan akan memandikanku, wa kafanani, dan pasti akan mengkafaniku. Gitu. Kalau ada bapak ini ya Allah, nggak ada bapak, nggak ada emak. Iya, pintar ini rayunya ini. Walau kanat zaujati, ya Allah, seandainya ada di sisiku istriku, indi di sisiku, seandainya ada istriku di sisiku, ya Allah, labakat ala firaqi, maka pasti dia akan menangisi perpisahan denganku. Walau kanat auladi, seandainya ada anak-anakku, ya Allah, indi di sisiku, labakau, maka pasti mereka akan menangis khalfa janazati, di belakang jenazahku. Wa yaqulun, maka anak-anakku pasti akan berdoa seperti ini, ya Allah, Allahumma gfir liwalidina. Pintar. Allahumma gfir liwalidina al-gharibi, ya Allah, ampunin dosa bapak kami yang terasing. Ampuni dosa bapak kami yang terasing, al-dha'ifi, yang lemah, al-asi, yang suka maksiat, al-fasik, si pasek, al-matruhi, yang terusir, min baldatin ila baldatin, dari satu kota ke kota yang lainnya, wa min baldatin ila qaryatin, dan udah keusir dari kota masuk kampung, wa min qaryatin ila mufazatin, dan dari kampung masuk ke hutan, diusir ke hutan. Yakhruju minad dunya, meninggalkan alam dunia, ilal akhirati, menuju akhirat, aisan, sambil putus asa, min kullil asya'i, dari segala perkara yang ada di dunia ini, illa min rahmatillahi ta'ala, kecuali tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Di situ titik poinnya. Ini kalau bukan wali nggak bisa doa begini nih. Mau mati doanya begini nih, mantap banget itu. Jadi intinya apa nih? Ya, dia merayu Allah karena dia terasing, sendirian, tidak ada bapak, emak, anak, istri, nggak ada. Seandainya ada pasti ngedoain saya, Allah. Saya ini yang lemah, yang terusir, yang sendirian, ya, yang berbanyak berbuat dosa, ya Allah, yang putus semua harapan saya dari segala dunia ini, tapi nggak akan pernah putus harapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pinter. Dosa ini, kriminalis ini. Ya. Doanya bisa dia. Cakep ini redaksinya. Yaqulu, maka berkata lagi itu si pemuda, Allahumma ya Allah, in qata'tani, seandainya jikalau engkau putuskan aku, an walidati, dari ibuku, wa auladi, dan dari anak-anakku, wa zaujati, dan dari istriku, fala taqta'ni, maka jangan kau putuskan aku ya Allah, an rahmatika, dari rahmatmu. Ya Allah, ya bagus banget. Mak nggak ada, semua nggak ada ya Allah, tapi jangan putuskan aku dari hubungan akan rahmatmu kepadaku ya Allah. Subhanallah. Wa akhraqta qalbi, ya Allah, engkau telah membakar hatiku, ya, atau apa, merobek hatiku. Ya Allah, engkau telah merobek hatiku bifiraqihim, karena berpisah dengan mereka, bapak, ibu, anak, istri. Fala tuhriqni, maka janganlah engkau membakarku ya Allah.
Engkau telah membakar hatiku karena berpisah dengan mereka ya Allah. Maka jangan kau bakar aku ya Allah dengan neraka-Mu. Li ajli maksiati, dikarenakan maksiatku. Cukup ya Allah. Kau sudah membakar hatiku karena aku berpisah dengan keluargaku, dan sekarang tolong jangan bakar aku dengan api neraka. Cukup ya Allah. Abu Nawas kan ini. Fa'arsalallah. Nah, dengan rayuan yang maut ini, ya rayuan yang super maut ini menurut saya, fa'arsalallahu ilaihi, maka Allah utuskan untuknya hura'u ala sifati ummihi, seorang bidadari. Masya Allah. Seorang bidadari ngapain? Ala sifati ummihi, yang sesuai dengan sifat ibunya. Jadi bidadari ini disuruh berperan menjadi ibunya. Bidadari ini ya. Masya Allah. Wa hura'u, dan seorang bidadari ala sifati zaujatihi, yang sesuai dengan sifat istrinya. Nyamar gitu, berperan jadi istrinya. Wal gilmanan, dan anak-anak surga, ya bocah-bocah surga, gilman, ala sifati auladihi, yang sesuai dengan sifat anak-anaknya. Dikirim semua ini. Wa arsala malakan, dan Allah utus satu orang malaikat ala sifati abihi, yang sesuai dengan sifat ayahnya. Masya Allah. Ibunya dari bidadari, dan ibu dan istrinya dari bidadari, anak-anaknya dari gilman, ya bocah-bocah surga, ayahnya dari malaikat. Berperan untuk apa? Berperan menjadi keluarganya. Untuk apa? Menghibur dia. Karena tadi apa? Curhat sama Allah. Seandainya ada bapak, seandainya ada emak, kan gitu dibilang tadi. Ya Allah. Fajalasu indahu, maka mereka semuanya duduk di sisinya. Fabakau, maka menangis mereka. Al-syab, terhadap si pemuda ini. Ka'annahum, seakan-akan bahwasanya mereka itu auladuhu, anak-anaknya. Wa zawjatuhu, istrinya. Wa ummuhu wa abuhu, ya. Hadaru, mereka hadir indahu, di sisinya. Fataba qalbuhu, maka bahagialah hatinya. Ini ya. Fataba qalbuhu, maka bahagialah hatinya, senang hatinya. Ya, pendosa ini padahal ya. Tapi dia sakit, dia ngeluh sama Allah, keluhannya indah, cantik, rawiannya mau, ikutin sama Allah. Waqala, maka berkata lagi, Allahumma ya Allah, la tu'tini, la taqta'ni, jangan, betul ya, la taqta'ni, janganlah kau putuskan aku min rahmatika, dari rahmatmu ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu itu berkuasa. Wa wasala ila rahmatillah, maka sampailah ia kepada rahmatullah, ya, maka pulanglah dia ke rahmatullah, tahiran maghfuran, dalam kondisi suci dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuh? Karena munajatnya ketika dia sakit. Sakit kan ini ya? Sakit, ingat babnya sakit ini. Poinnya sakit ini. Saya banyak doa. Berarti doa orang sakit itu betapa sangat Allah dengarkan. Doa orang sakit itu betapa sangat dekat dengan Allah. Padahal yang sakit ini preman. Wah, repidipis, apa diusir? Kalau diusir kan parah ini. Yang usir langsung Allah, saudara. Berarti parah nih kejahatannya ini. Tapi lihat perlakuan Allah kepadanya. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa, maka Allah ta'ala ya mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila mufazatin, pergilah engkau wahai Musa ke hutan kada, di hutan kada seperti ini, wa maudiun kada, dan tempat ini nggak disebutin namanya, qad mata fihi waliyun min awliyai. Sekarang ganti, tadi fasikun fajirun, sekarang wahai Musa pergi ke hutan Anu, ke tempat Anu, di sana sudah meninggal seorang wali, seorang kekasih daripada kekasih-kekasihku. Naik derajat, saudara. Jadi wali. Penggara munajat lagi sakit ya. Iya ya, nggak ngeluh mulu gitu mah ya. Fagsilhu, maka mandikan dia. Wa kaffinhu, dan kafankan ia. Wa salli alaih, dan salatkan dia. Falamma hadara Musa alaihi salam, maka tatkala hadir datang Nabi Musa alaihissalam zalikal mawdi', ke tempat tersebut,
fara'a asyaba alladhi kana akhrajahu minal baldah. Ya. Fara'a asyaba, maka Nabi Musa melihat pemuda alladhi kana akhrajahu, yang mana ia telah mengusirnya, minal baldati, dari suatu kota, wa minal qaryati, dan dari suatu kampung, bi amrillahi ta'ala, dengan perintahnya Allah ta'ala. Wara'al hural ain, wara'al hural aina, dan Nabi Musa melihat para bidadari, ingat, para bidadari, ya bekuna alaihi, menangisi dia. Ditangisi bidadari. Ya. Faqala Musa alaihi salam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, amma huwa dzalika syabul fasiq, bukankah, apakah itu pemuda fasik, alladzi akhrajtuhu minal baldati bi amrik, yang telah aku usir dia dari suatu kota, bi amrika, dengan perintahmu. Nanya Nabi Musa. Nabi Musa ingin memastikan, ini saya salahnya sih, belum saya usir dia atas perintahmu ya Allah. Kenapa sekarang saya disuruh mandiin, ngapain, nyolatin, wali lagi. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, na'am ya Musa, iya betul wahai Musa, walakinni rahimtuhu, akan tetapi aku telah merahmatinya, wa tajawaztu anhu, dan aku telah maafkan kesalahan-kesalahannya, bi aninihi fi marodihi. Catat itu, garis bawah itu. Kenapa sebabnya Allah merahmatinya? Apa sebabnya Allah mengampunkan kesalahan-kesalahannya? Catat baik-baik. Bi aninihi fi marodihi, dengan rintihannya ketika sakit, di dalam sakitnya. Bi aninihi fi marodihi, dengan rintihannya. Maksud rintihan di sini itu munajatnya ya, bukan rintih aduh tega amat aing mangan itu. Dengan rintihannya di dalam sakitnya. Catat baik-baik itu ya. Wa bi firaqihi an watanihi, dan dikarenakan berpisahnya dia dari negerinya, wa an walidayhi, dan dari kedua orang tuanya, wa auladihi, dan dari anak-anaknya, wa zaujatihi, dan istrinya. Karena terpisahnya dia dengan orang-orang yang dikasihnya itu karena dipisahkan oleh Allah atas perintah Allah tentunya, tapi ada perbuatannya sendiri ya tentunya. Wa arsaltu ilaihi hura'u ala sifati walidatihi, dan aku telah mengutus kepadanya bidadari yang sesuai dengan sifat ibunya, wa malakan ala sifati abihi, dan seorang malaikat yang sesuai dengan sifat ayahnya, rahmatan lahu, sebagai bentuk rahmatku kepadanya, ala madallatihi, atas kesengsaraannya, fi gurbatihi, di dalam keterasingannya. Masya Allah, Allah sengaja kirimkan semua itu sebagai bentuk rahmatnya ya, sebagai bentuk sayangnya kepada hamba tersebut di tengah keterasingannya. Fa idza matal gharib, nah ini juga keterangan, fa idza matal gharibu, maka jikalau mati seorang yang terasing, orang asing, orang yang terasing dari negerinya, pengelana, pengembara, yabqi alaihi ahlus samai wal ardi, yabqi alaihi, maka menangislah untuknya ahlus samai, penduduk langit, wa ahlul ardi, dan penduduk bumi, rahmatan alaihi, sebagai bentuk rahmat baginya. Nah, kalau penduduk langit dan penduduk bumi menangis karena kasihan kepadanya, fa kaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin, maka bagaimana aku tidak mengasihinya, tidak mengasihaninya, sedangkan aku ini adalah yang paling pengasih dari yang paling pengasih. Benar nggak? Kalau makhlukku saja mengasihaninya, maka bagaimana tidak aku mengasihaninya, sedangkan aku adalah yang paling berkasih sayang di antara orang-orang yang berkasih sayang. Luar biasa sudah. Ya. Jadi intinya mah ini sakit. Sakitnya dimanage dengan betul orang ini. Kesempatan sakitnya, kesempatan hukuman yang Allah berikan kepadanya itu digunakan sebagai alat justru untuk menjadikan ia bertobat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pangkatnya yang tadinya seorang fasik, fajir, menjadi wali min auliyaillah. Saudara. Ya inilah
Mengapa, betapa pentingnya. Inilah kekuatan doa menurut saya. Ya, doa begitu dahsyat. Ternyata ada orang yang diangkat jadi waliullah karena bagusnya munajatnya, karena bagusnya doanya. Makanya doa ini jangan disembarangin gitu. Ya, jangan disembarangin. Nah, kalau kita belajar dari kisah ini, lihatlah betapa orang ini mendapatkan keberuntungan yang luar biasa karena kemampuannya mengolah bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia bermunajat. Ia gunakan kondisi sakitnya dan keterasingannya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah ini semua dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.